Sebuah tempat pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan akan melakukan survei terhadap para pengunjung. Variabel penelitian antara lain informasi, tempat, sikap, jumlah keluarga, umur kepala keluarga, dan pendapatan. Informasi tempat wisata dibagi dua kelompok, yaitu informasi dari promosi dan kelompok yang tidak mendapat informasi promosi. Pihak manajemen ingin mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pada masing-masing kelompok, dan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok pertama dan kedua. Di sini ada 30 responden, di mana satu itu ada informasi promosi, 0 yang tidak ada promosi. Selanjutnya, kita ke SPSS, di mana variabel V-nya Y yang sama dengan informasi, X1 sikap, X2 jumlah keluarga, X3 umur kakak, X4 pendapatan. Pada data view, ini kita ambil dari kopian dari Microsoft Excel. Selanjutnya kita analisis dengan cara klik Analyze, Classify, dan Diskriminan. Lalu pilih variabelnya ke kolom grouping variable, klik Define Range, masukkan angka 0 ke minimum dan 1 ke maksimum. Pindahkan semua variabel X ke independen. Lalu klik statistik dan pilih univariate ANOVA dan box M. Kemudian continue. Hasilnya sudah saya pindahkan ke Microsoft Word. Pada tabel grup statistik, tabel ini merupakan bahwa kasus yang dianalisa ada 30 responden, 15 responden mendapatkan informasi promosi dan 15 responden tidak mendapatkan informasi promosi responden. Pada tabel test of equality of group means, uji ini menggunakan width lambda dan nilai signifikansi. Jika signifikansinya besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Jika signifikansinya kecil dari 0,05, maka ada perbedaan. Untuk variabel sikap, nilai signifikansinya besar dari 0,5, maka tidak ada perbedaan. Untuk variabel jumlah keluarga, kecil dari 0,05, maka ada perbedaan. Untuk variabel umur kepala keluarga, besar dari 0,05, tidak ada perbedaan. Dan variabel pendapatan, kecil dari 0,05, ada perbedaan. Dengan demikian, jumlah keluarga dan pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi kelompok untuk mencari informasi promosi wisata. Untuk menguji kesamaan ini, variasinya dengan ketentuan besar 0,05 maka HO diterima, kecil dari 0,5 maka HO ditolak. Pada nilai p-value 0,182 besar dari 0,05 maka HO diterima. Dengan demikian, varian kelompok data adalah identik. Selanjutnya, tabel eigenvalue. Pada kolom canonical correlation digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabilitasnya mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel di atas diperoleh nilai sebesar 0,783 bila dikuadratkan menjadi 0,613. Artinya 61,3% varian dari variabel independen dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terlebih dahulu. Pada tabel width lambda diketahui nilai signifikansi statistik chi-square sebesar 0,00 kecil dari 0,05 yang berarti ada pengaruh atau perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok responden yang didasarkan pada keempat variabel bebas. Selanjutnya, pada tabel function at group terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang tidak ada promosi atau 0 dengan mendapat promosi atau 1. Analisis akan dilanjutkan dengan menguji signifikansi perbedaan antara dua kelompok tersebut. Untuk mencari faktor pembeda yang mempengaruhi terbentuknya klasifikasi dua kelompok tersebut, caranya sebagai berikut. Klik Analyze, Classify, dan Diskriminan. Lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Lalu, klik Use Stepwise Method. Pada Statistics, checklist Means, terus Fisher, dan Install the result lalu Continue. Pilih metode. Aktifkan Mahalanobis, Distance, dan Use Probability of P. Pada Classify, aktifkan Case Wise Result dan
Leave one out. Classification. Tekan continue lalu OK. Hasilnya juga sudah saya pindahkan ke Microsoft Word. Pada tabel grup statistik, tabel atas berisi data statistik deskriptif, seperti data-data untuk variabel bebas yang digunakan untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Sebagai contoh, pada kelompok yang memperoleh promosi, pada variabel sikap nilai rata-ratanya 4,00, sedangkan yang tidak memperoleh promosi sebesar 3,60. Artinya, rata-rata sikap terhadap tempat wisata pada kelompok pertama lebih tinggi dibanding dengan kelompok kedua. Selanjutnya pada tabel variabel interest. Pada tabel ini dapat dilihat hanya pendapatan dan variabel jumlah keluarga yang memenuhi persyaratan. Pada pendapatan nilai F sebesar 30.404 dengan nilai P-value 6,820 E-6. Dengan variabel jumlah keluarga nilai F dengan nilai P-value 5.325 E-6. Pada tabel variabel S in the analysis menunjukkan kondisi urutan variabel yang dianalisis. Tahapan pemasukan variabel ditentukan oleh besar kecilnya angka significant of F2 remove angka kecil yang didahulukan. Pada tabel Rich Lambda, angka signifikansi untuk dua variabel sebesar 0,000 dengan nilai F 30.404 pada tahap 1 dan pada tahap 2 signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai F 19.687. Karena nilai signifikansinya besar dari 0,005, maka variabel masing-masing kelompok mempunyai perbedaan yang signifikan. Tabel eigenvalue nilai korelasi canonical menunjukkan hubungan antara nilai diskriminan dengan kelompok. Besar korelasi antara 0 sampai 1. Nilai sebesar 0,770 berarti hubungannya sangat tinggi karena mendekati 1. Pada tabel struktur matriks, nilai korelasi pendapatan dan jumlah keluarga mendekati angka 0 sampai 1, artinya dimasukkan ke dalam analisis dan umur kepala keluarga dan sikap jauh dari 0 sampai 1. Tidak dimasukkan dalam proses analisis ini. Hal ini ditandai dengan adanya tanda A. Pada tabel classification, function koefisien didapat persamaan sebagai berikut. Pada kolom classification result, tabel kolom original tidak ada promosi atau 0 sebanyak 14 responden atau 93,3%, sedangkan satu responden 6,7%-nya berpindah ke kelompok yang ada promosi. Sementara itu 12 responden 80% yang berada di kelompok promosi atau 1, sedangkan 3 responden 20% berpindah ke kelompok yang tidak ada promosi. Ketepatan fungsi diskriminan dapat dihitung dengan cara ketepatan fungsi diskriminan dapat dihitung dengan cara 14 tambah 2 bagi 30 sama dengan 0,866 atau 86,6%. Kesimpulan, pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok responden yang memperoleh promosi dengan kelompok yang tidak ada promosi. Yang kedua, faktor yang membuat berbeda adalah variabel jumlah keluarga dan pendapatan. Yang ketiga, ketepatan fungsi diskriminan adalah 86,6% dari 100%. Lalu didapat persamaan fungsi dari diskriminan